Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita melanjutkan bab 1, teks laporan hasil observasi dengan submateri kebahasaan. Di antaranya ada kata kerja, kata umum, kata khusus, dan kata istilah. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak dengan baik ya videonya. Selamat belajar. Kebahasaan teks laporan hasil observasi selanjutnya yaitu yang keempat ada kata kerja atau verba, yang kelima ada kata umum dan kata khusus, dan yang keenam ada kata serapan. Oke, berikutnya Miss akan berikan penjelasan dari ketiga kebahasaan tersebut. Berikutnya atau yang keempat yaitu kata kerja atau verba. Kata kerja yaitu kelas kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan si pelaku dalam sebuah kalimat. Kata kerja terbagi menjadi dua, yang pertama kata kerja relasional dan yang kedua kata kerja material. Nah, kedua kata kerja ini akan dijelaskan di materi berikutnya. Kata kerja yang pertama yaitu kata kerja relasional. Kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Jadi dalam kalimat, kata kerjanya hanya ada subjek dan pelengkap, tidak ada objek. Nah, berikutnya, sebuah kalimat yang mengandung kata kerja relasional harus mengandung pelengkap. Jika tidak, maka kalimat tersebut akan terlihat rancu atau tidak pas. Nah, contoh kata kerja relasional di sini ada kata merupakan, memiliki, mendapat, dan lain-lain. Kita lihat dalam contoh kalimat penggunaan kalimat atau penggunaan kata kerja relasional. Yang pertama kalimatnya, Erika merupakan ketua kelas. Nah, di sini Erika sebagai subjek. Nah, merupakan di sini fungsinya sebagai verba relasional. Nah, ketua kelas di sini sebagai pelengkap, bukan objek. Kalau objek itu, kalimat aktif bisa berubah menjadi pasif berikut, atau sebaliknya kalimat pasif bisa berubah jadi kalimat aktif. Nah, contoh kalimat yang kedua, Dimas memiliki laptop berwarna putih. Nah, di sini Dimas sebagai subjek, memiliki sebagai verba relasional, dan laptop berwarna putih sebagai pelengkap. Jadi intinya dalam penggunaan kata kerja relasional itu di dalam kalimat biasanya subjek dan pelengkap dan disertai kata kerja relasional. Kata kerja yang kedua yaitu kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja berimbuhan yang menunjukkan aktivitas fisik pada pelakunya. Nah, dilakukan oleh siapa? Oleh si subjek. Nah, contoh dari kata kerja material ada kata menulis, membaca, memasak, belajar. Nah, kalau di dalam kalimat penggunaannya yaitu kita lihat pada kalimat yang pertama. Arina membaca buku. Nah, di sini Arina sebagai subjek, membaca sebagai verba material karena ada objeknya yaitu buku. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kata kerja material itu biasanya kalimat aktif bisa berubah menjadi pasif. Nah, di sini kalimat aktifnya seperti di kalimat nomor 1 bisa kita ubah menjadi kalimat pasifnya. Kita tinggal tukar subjeknya. Buku, nah, dibaca oleh Arina. Nah, contoh kalimat pasifnya ya di kalimat kedua ya. Ya, itulah penggunaan kata kerja material. Kebahasaan yang kelima yaitu ada kata umum dan kata khusus. Kata umum yaitu kata yang digunakan untuk menyebut benda, perbuatan, sifat, atau kejadian secara umum tanpa spesifikasi tertentu. Sedangkan kata khusus yaitu kata yang digunakan untuk menyebut benda, perbuatan, sifat, atau kejadian dengan spesifikasi tertentu atau yang memiliki arti lebih spesifik daripada kata umum. Langsung saja Miss berikan contoh dari kata umum maupun kata khusus. Nah, di sini contoh dari kata umum yang pertama yaitu kata bulan.
Nah, kata umumnya bulan, kira-kira khusus dari kata bulan ini ada apa saja atau spesifikasinya ada apa saja? Nah, bisa kita lihat ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Begitupun kata umum yang kedua yaitu warna. Warna itu banyak sekali, di antaranya ada merah, kuning, hijau, biru, hitam, ungu, dan lain-lain. Nah, kata umum yang ketiga yaitu alat tulis. Alat tulisnya apa saja kata khususnya? Misalnya pensil, pulpen, spidol, dan lain-lain. Ya, itulah pengertian dari kata umum dan kata khusus serta contohnya. Kebahasaan yang keenam yaitu kata serapan. Kata serapan yaitu kata-kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diadopsi dan digunakan dalam bahasa Indonesia. Jenis-jenis dari kata serapan diantaranya yang pertama ada adopsi. Adopsi itu contohnya ada kata internet dan supermarket. Adopsi di sini berarti seluruh katanya kita adopsi ke dalam bahasa Indonesia. Maka yang tadinya dari bahasa Inggris, maka kata internet dan supermarket diserap ke bahasa Indonesia dengan kata yang sama dan bacanya pun sama. Oke, yang kedua yaitu adaptasi. Adaptasi contohnya di sini ada kata komputer dan restoran. Komputer dari bahasa Inggris dan restoran dari bahasa Prancis. Kalau kita lihat dari bentuknya, maka dua kata dalam adaptasi ini berasal dari bahasa asing yang penulisannya kita adaptasi lagi atau kita sesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Ya. Nah, jenis kata serapan yang ketiga yaitu terjemahan. Contohnya di sini ada kata researcher. Artinya yaitu peneliti atau download. Dari bahasa Inggris artinya unduh. Nah, contoh kata serapan pun tidak hanya berasal dari bahasa asing. Bisa kita lihat dari bahasa daerah. Contohnya, kata serapan dari bahasa Sunda, nyeri. Nah, nyeri itu ternyata dari bahasa daerah kita serap ke menjadi bahasa Indonesia. Contoh lain, mending. Nah, mending itu artinya lumayan, meriang itu sakit. Kalau bahasa Jawa contohnya ampuh. Ternyata kata ampuh ini awalnya dari bahasa Jawa, lalu diserap menjadi bahasa Indonesia, menjadi sakti. Nah, itulah beberapa kata serapan. Meskipun banyak sekali bahasa atau kata serapan yang diserap dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang tidak disebutkan di slide ini. Ya, itulah materi kita di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penjelasan dari Miss. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, sila sampaikan di kolom komentar. Sumber referensi yang Miss gunakan yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 8, edisi Kurikulum Merdeka, penerbit Grafindo Media Pratama. Ya, sampai jumpa di materi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.